Setelah menguak resep rahasia sayur birus, saya kembali akan menelusuri resep masakan legendaris kota Subang lainnya. Kali ini saya akan mengunjungi Nenek Ati yang konon menjadi satu-satunya penjual masakan bubui ayam yang masih bertahan hingga kini. Bubui ayam adalah masakan tradisional Subang yang sudah hampir punah dan semakin terpinggirkan. Halo, Nenek Ati ya? Apa kabar, Nek? Baik. Dulu, bubui ayam menjadi salah satu masakan istimewa khas Subang yang hanya hadir pada acara-acara tertentu saja. Nek, Imas tuh penasaran banget sama bubui ayam. Bubui ayam tuh apa sih sebenarnya, Nek? Bubur ayam ya, cuma beda penyebutannya doang atau gimana? Bubui ayam itu cam pepes. Kalau pepes itu dibakarnya di kompor, kalau bubur itu dibakarnya itu pada abu. Oh, abu yang sekam. panas. Wah, ternyata bubui ayam tak ada kaitannya dengan masakan bubur ayam seperti yang saya kenal selama ini. Bahkan cara pembuatannya pun sangat jauh berbeda. Proses memasak bubui ayam diawali dengan pembuatan bumbunya. Kunyit, daun salam, dan kemangi menjadi rahasia di balik keistimewaan rasa bubui ayam. Nek, Sampai halus. kenapa sih ini harus ditumbuk? Kan kalau zaman sekarang ada yang lebih praktis, misalnya di blender gitu, kenapa? Ya, kalau ditumbuk itu tidak akan mengurangi rasa. Sedangkan kalau di blender kan blender itu harus pakai air ataupun minyak. Jadi mengurangi rasanya begitu. Makanya selamanya ditumbuk. Iya, bener ya, Nek ya? Bubui ayam adalah masakan legendaris dari tanah Pasundan yang dulunya menjadi primadona. Begitu istimewanya bubui ayam hingga hanya kalangan tertentu saja yang mampu merasakan kenikmatannya. Nek, Ya. ini kan masakannya istimewa nih, masakan jadul istimewa tempo dulu ya, Nek ya? Terus masakan istimewa seperti apa sih, Nek? Hari raya, kemudian kalau ada sunatan-sunatan, kemudian kalau ada perkumpulan hari besar biasanya begitu. Ya. Karena sehari-hari itu biasanya bubui ikan, bubui lele atau bubui belut. Jadi karena ayam itu mahal, maka sudah dipergunakan untuk Hari-hari besar. Hari-hari besar, Oh, begitu. gitu. Iya, Nek. Lagi-lagi saya merasa beruntung bisa mengetahui resep istimewa bubui ayam. Bahkan masyarakat Subang sendiri sudah sangat jarang menyantap bubui ayam ini. Bumbu yang sudah dimasak terlebih dahulu dilumuri ke seluruh bagian luar ayam hingga merata. Lalu daun kemangi yang sudah bercampur dengan bumbu dimasukkan ke bagian dalam ayam. Nah, ini kenapa sih ini harus dimasukin ini bumbunya ini harus dimasukin ke dalam badan ayamnya? biar bentuknya bagus. Terisi lagi, kalau tidak nanti biasanya itu seperti tidak asli. Tapi kalau rasa Rasanya tetap enak. Justru yang enak Makin itu enak. isinya ya, makin enak. wangi ya, Nek ya. Kemangi. Sayang, seiring dengan perkembangan zaman, bubui ayam tak lagi menjadi primadona. Bubui ayam seakan kalah bersaing dengan menu masakan modern lainnya. Nek, kenapa sih orang zaman sekarang nih ya jarang ada yang mau masak bubui ayam ini? Dan Imas sendiri nih baru kali ini dengar ada masakan yang namanya bubui ayam. Kenapa? Ya, kalau orang-orang sekarang senangnya kepada masakan instan. Di sini kecuali susah cara membuatnya, juga alat-alatnya juga tidak ada. Gitu. Jadi ini adalah makanan yang susah dibikin begitu. Oh, gitu. Setelah dilumuri bumbu dan dibungkus daun pisang, proses bubui justru baru dimulai. Bagi masyarakat Sunda, kata bubui seringkali diartikan sebagai proses mempepes satu jenis masakan. Namun proses membubui atau mempepes di masa lalu tidak menggunakan api kompor, melainkan menggunakan panas abu sekam. Itu dengan abu panas. Untuk sebuah cita rasa istimewa, memang membutuhkan proses panjang. Untuk membubui seekor ayam agar bumbunya meresap hingga ke dalam daging, membutuhkan waktu hingga 8 jam. Lama juga ya. Bahkan selama proses membumbui, sekam yang diperlukan sudah harus dipersiapkan terlebih dahulu agar proses bubui tidak terganggu. Saat ini Nenek Ati menjadi satu dari sedikit generasi tua di Subang yang terus berjuang melestarikan resep legendaris ini.
Sebagai bentuk kecintaan kepada kuliner khas kota Subang, kini Nenek Ati dan seorang anaknya berusaha untuk mengenalkan kembali kuliner bubui ayam kepada masyarakat luas. Sambil menunggu proses bubui ayam, saya dan Nenek akan meracik sambal tomat yang biasa menjadi pelengkap menikmati bubui ayam. Sambal tomat ini sedikit berbeda. Untuk menambah keunikan cita rasanya, Nenek menambahkan lengkuas dalam campuran sambal. Jadi wangi sambalnya ini udah enak banget. Terus ditambah lagi dengan lengkuas ya Nek ya. Ini yang bikin khas ya Nek. Wanginya jadi tambah enak lagi karena sambal ini yang bikin unik emang lengkuasnya ini ya Nek ya. Ya, itu nambah wangi. Wih, sedap banget wanginya Nek. Perlahan-lahan aroma khas bubui ayam mulai tercium. Pertanda sudah waktunya ayam dipisahkan dari dalam abu sekam. Anak dari Nenek Ati selalu sigap membantu sang nenek ketika mengeluarkan ayam dari dalam sekam. Meski terbungkus dengan daun pisang, namun aroma bumbu dari ayamnya sudah kuat tercium. Ini dia salah satu kekayaan kuliner Nusantara yang tak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga proses pembuatannya yang unik dan berbeda. Tampilan bubui ayam memang sangat khas. Lumuran kunyit dan hasil dari proses pembakaran dengan sekam membuat ayam terlihat menguning sempurna. Jadi karena proses ngebubuinya ini selama 8 jam, lama banget, menghasilkan tekstur ayam yang empuk banget, bener-bener empuk. Sampai ini nih, kalau diginiin pakai tangan tuh, langsung empuk banget. Terus yang nempel di tulang, langsung copot dari tulangnya, bener-bener empuk banget. Dan ini proses ngebubui ini sedikit mengurangi lemak yang ada dalam ayam, jadi nggak terlalu berlemak ayamnya, enak banget. Kekayaan kuliner suatu daerah di Nusantara memang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan hanya karena kaya akan cita rasa, namun pula karena kuliner khas daerah selalu menjadi bagian dari identitas sejarah dan budaya daerah tersebut. Bubui ayam, rahasia dapur Nenek Ati. Aku cinta masakan Indonesia. Enak ya Nek? Ya,